Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Belum kajian ini kita mulai. Mari kita bersolawat berlebihan. Masih bulan apa sekarang? Alhamdulillah kita sudah tempat sholawatan ya. Syukur pada Allah, dan sholawatan ini merupakan tanda ekspresi cinta kita kepada siapa? Jadi kalau panjenengan punya feeling in the heart, punya rasa cinta dalam hati, maka harus diapakan? Diucapkan. Ya, harus diapakan? Dengan kita lagi senang dengan seorang, disimpan aja. Iya, jangan diapa? Disimpan. Ya, ini namanya tidak betul-betul cinta. Orang yang betul-betul cinta, dia langsung mengekspresikan. Ya, tergantung apakah orang itu mau menerima ataupun apa? Menolak. Kitanya harus pasrah kepada Allah ya, dia. Yang penting kita ikhtiar 100%, doa 100%. Pernah berdoa 100%? Ikhtiar 100%, doa 100%. Ya, dengan Nabi juga demikian. Ya. Kalau memang kita betul-betul cinta Rasul, kangen sama siapa? Rasul, maka sering-sering alaihi asyra. Ya. Sapa wong kang selawat sekali saja, sekali, maka Allah dan malaikatnya akan memberikan selawat pada orang itu 10 kali kebaikan, 10 kali derajat diangkat, 10 kali pahala kebaikan diberikan, ya, 10 kali keburukan dihapus. Wah, luar biasa. Hanya sekedar mengucapkan Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala ali. Baik ibu sekalian, saya ingin mengupas kembali kitab Bulughul Maram. Masih ingat ya dulu pernah belajar? Ya. Ada yang pernah saya ajarkan di sini hadisnya. Tapi kita ulang kembali ya. Dari hadis yang pertama, ini merupakan solusi social ill. Apa social ill itu? Apa itu social ill? Apa saja? Kebobrokan masyarakat. Ini dia. Ya, ada solusi dari Nabi, ya, bagaimana supaya masyarakat kita terhindar dari gejala sosial. Kalau bahasa Melayu gejala sosial, bahasa Indonesianya masalah sosial, ya, masalah sosial. Salah satu solusi yang diberikan oleh Nabi untuk kita semua, supaya masyarakat, keluarga, rumah tangga, RT, RW, desa, kecamatan, apalagi kabupaten dan provinsi serta negara akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun baldatun thayyibatun, negeri yang aman dan damai. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur.
Salah satunya adalah mengatasi gejala sosial ataupun social ill itu apa? Penyakit sosial. Ya. Lihat pada hadis yang pertama. Ini luar biasa. Nabi memberikan ajaran ini, Bu, ya, untuk kebaikan kita semua, Bu. Dan nggak kita dibayar, ya. Nabi tidak mengharapkan jazaan wala syukura. Ada dalam Al-Quran, ya. La yuridu minkum jazaan wala syukura. Ya. Nabi tidak pernah mengharapkan balasan dan Nabi tidak pernah menginginkan ucapan dari kita syukur, terima kasih. Kita juga sama, ya, Bu, ya. Kalau kita berkhidmat, membantu orang, jangan sekali-kali mengharapkan balasan dan jempolan. Itu istilahnya, ya. Ya, baik, jempolan, ucapan terima kasih, ya, Bu, ya. Sudah niatkan karena siapa? Enak loh, Nabi mengajarkan begini nih untuk kita supaya kita nggak stres. Sudah kayak mana, ya, Bu, ya. Contoh, kita disuruh nyapu di masjid ini oleh ketua misalnya. Sampai bersih sendirian. Tiba-tiba ketua nggak pernah ngucapin terima kasih, nggak pernah jempolin, sama apa ketua, ya, nggak pernah ngajak nyamcang gitu misalnya, ya. Jadi, akhirnya dia apa? Kesel, ya. Ini nggak benar ketua. Masjid sudah masjid kayak gini nih, sudah sampai bersih mengkilat. Ucapan terima kasih pun tidak. Nah, ini akhirnya apa, Bu? Secara kejiwaan, ya, orang itu akan apa? Stres. Nah, ya, Bu. Jadi ini Nabi luar biasa. Beliau hanya menginginkan kita semua ini hidup bahagia dunia dan akhirat. Nggak ada lebih dari itu, ya. Dia ingin menyelamatkan umatnya, ya. Baik, apa dia senjata yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya masyarakat desa RT RW kita ini menjadi RT RW yang ya bukan baldatun, RW thayyibatun wa rabbun qaryah, RW, ya, Qaryah itu kampung, ya. Yang pertama, Nabi memberikan satu solusi, ya, yang bunyinya pada hadis yang pertama. Dapat semua fotokopian? Ada, ya. Hadis yang pertama, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab. Ada tanda seru di sini, ya. Ini artinya agak sedikit menjerit ataupun mengangkat suaranya, ya. Acclamation ataupun kata seru, ya. Kata seru apa? Menyeru orang. Kalau menyeru itu biasanya suaranya lemes atau suaranya keras. Nah, gitu, ya. Ya ma'syar asy-syabab, begitu. Jangan ya ma'syar asy-syabab. Yang artinya wahai pemuda-pemudi sekalian. Ya, kayak pidatonya Pak Karno aja, Bung Karno, ya. Ya. Jadi kalau pidato itu semangat, ya. Man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Ada yang sudah apa lagi sih? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه. Ada yang bisa baca artinya? Kalau baca artinya ada mic, ada nyala nggak? Tersebut berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.
Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Wah, ini hebat, luar biasa, ya. Orang kalau dapat mengamalkan ilmu ini, kira-kira ada penyakit HIV bukan? Nggak ada. Bahkan sampai keretakan rumah tangga juga mungkin jarang sekali, ya. Tidak ada anak lahir di luar nikah, wah pokoknya banyak, ya. Jadi yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah pernah mengatakan kepada kami, apa kata Nabi? Ya ma'asyarus syabab, wahai pemuda-pemudi yang belum kawin, termasuk di masjid ini, ya. Masih muda-muda kan ya, 17 tahunan ya. Ada yang belum kawin, Bu? Nah, ini termasuk di sini. Ada yang pernah sudah kawin, mau kawin lagi, ya monggo, termasuk di sini. Sekali pernah, mau 2 kali. 2 kali gagal, harus jangan bosan, ya. Kayak Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pertama gagal, kedua gagal, ketiga, nah baru sampai akhir hayat. Itu dengan siapa suaminya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyeru kepada kita semua yang belum kawin, anak-anak muda ini di Hong Kong ini, di Wanca ini, di Mesir ya. Ya ma'syarus syabab, wahai pemuda-pemudi. Ini yang belum kawin, atau sudah pernah kawin, mau kawin lagi ya. Man istata'a minkumul ba'a, sapa wong ingkang sudah mampu kawin. Ya, di sini mampu maksudnya adalah mampu secara fisik, mampu secara tanggung jawab, ya, dan juga secara finansial, ya, secara finansial. Maka kalau kita sudah mampu seperti ini, maka apa kata Nabi? Bal yatazawwaj, maka segera Bu kawin. Ibunya sudah punya kenalan, ya, kemudian sudah cocok, ya. Jangan sekedar melihat fotonya, kemudian sering dengerin suaranya yang selalu disuruh tahajud, suruh baca Quran, suruh yang benar-benar, ya memang bagus, ya. Tapi kita harus tahu background secara konkret orang tersebut, ya. Karena sering terjadi ibu sekalian, kita sering dibius oleh apa? Ucapan-ucapan agamis, sehingga kita kliang-kliang dibuatnya. Kayak orang dihipnotis, ya. Akhirnya apa yang dia katakan kita turuti. Nah, ya, sering terjadi seperti itu, ya. Ketika sudah kawin, karena tidak meneliti, ya, akhirnya ternyata suami itu tidak pernah sembahyang sama sekali. Ada yang seperti itu, ya, yang curhat kepada saya, ya. Akhirnya nggak lama pisah lagi, ya. Alhamdulillah. Jadi harus betul-betul kita itu tahu, ya, orang yang akan kita nikahi, ya, harus tahu ya biar karakter luar dalam. Makanya dalam Islam ada istilah yang namanya khitobah. Apa khitobah? Khitobah atau khitbah, ya, khitbah, ya. Khitbah itu apa? Tunangan ataupun lamaran, ya. Oh, saya sudah ditunang. Ini artinya apa? Untuk saling memperkenalkan diri. Karena dalam tunangan itu sama dengan kita pembookingan tiket. Nah, kayak gitu. Booking tiket itu kan belum terbang, kita sudah booking dulu ya, Bia. Boleh di cancel apa badan? Oh, boleh. Boleh, ya. Tiba-tiba, oh nanti takut aku kena corona di dalam kapal terbang misalnya, ya. Ada cancel lah. Nah, kayak gitu ya, Bia. Artinya kita wait and see. Apa wait and see? Tunggu dan melihat. Nah, ya. Kalau dia dalam perkenalan selama ini baik, ya, nggak pernah main cewek, nggak pernah nonton apa? Bioskop, ya. Orangnya bener, maka oke.
ya. Tapi kalau dia kurang benar atau tidak benar, maka kita punya hak sebagai wanita ataupun lelaki untuk meng-cancel pembukinan, ya, ataupun khitbah itu bisa di-cancel data, ya. Kalau kita kurang setuju misalnya orang kok kasar banget, waktu di Facebook itu kok lembut banget, ya. Setelah ketemu itu loh, ya Allah, suaranya kayak gledek, ya. Nah, jadi setelah dilamar itu dia puyeng. Maju mundur, maju mundur, maju kena mundur. Coba maju kena mundur kena. Dono, Dono intro dan mau ingat ya Bu ya. Nah ini Bu ya. Jadi bukan sekedar istitoah mampu, tapi kita harus menyelidiki terlebih dahulu. Ya, jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan ya setelah selesai akad nikah. Harus betul-betul ya mencari orang yang soleh ataupun soleha ya. Bagaimana supaya mudah kita mencari calon yang soleh? Cara kalau menurut saya paling efektif ibu sekalian adalah iddah binafsik. Apa iddah binafsik? Start from yourself. Apa maksudnya? Mulai dari dirimu. Kalau Anda ingin mencari orang yang soleh, maka upayakan dirimu dulu menjadi orang yang soleh. Soleh atau soleha? Jadi soleh wah bahaya. Perempuan laki-laki dengan laki kawin, naudzubillah. Jadi soleha. Jangan kita mengharapkan ya jodoh yang soleh sementara kita sendiri toleh. Namanya soleh apa? Toleh. Ya. Jadi ini anjuran Nabi. Ya, anjuran Nabi. Kayak Siti Khadijah loh. Wah luar biasa itu setelah kedua kalinya ya dia nggak mau itu artinya sudah stigma ya apa stigma kayak kapok gitu loh ya. Mungkin ada dia trauma ya, mungkin di antara kita mungkin ada yang trauma ya. Aku sudah sekali cukup dan nggak mau dua kali ya, aku nggak mau jadi korban yang kedua, kan ada kayak gitu. Alhamdulillah ada hasilnya ya. Jadi ikuti Siti Khadijah binti Khuwailid ya, yang setelah beliau gagal membangun rumah tangga yang kedua, beliau masih semangat lagi untuk mencari pendamping yang lebih hebat. Akhirnya dia kasak kusuk kesana kemari mencari lelaki yang soleh dan bertanggung jawab. Khadijah bangsawan plus menjadi wanita yang sangat soleha ya. Itu dalam surat An-Nur dijelaskan wanita yang soleh untuk laki-laki yang nah gitu loh ya, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk gitu ya. Jadi dari kitanya harus memulai apa bisa ataupun hasil ya ketika seseorang itu sudah berhasil menikah ya secara syar'i ya, maka yang akan kita dapatkan adalah fa'innahu aghaddu basar. Apa aghaddu basar itu? Dapat memejamkan, menundukkan pandangan mata ya. Tapi banyak zaman sekarang sudah punya istri satu atau suami satu, matanya masih apa Bu? Sehingga timbullah selingkuh ya. Ini kalau menurut saya karena dropnya kepercayaan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diperbaharui ya. Dia lupa kalau Allah itu ada di mana-mana ya Bu ya. Allah itu wujud, idan, bako, mukhalafatuhu lil wahdaniyah, idrat, iradah,
ilmu. Nah, ilmu ini apa ilmu itu maksudnya? Allah itu tahu walaupun kita ngumpet selingkuh berdua-duaan di tempat yang gelap, nampak kelihatan apa enggak? Kelihatan. Ya. Karena setannya terlalu kuat di sini, nggak apa-apa Mbak. Allah itu kan maha pengampun loh Mbak. Sekali ini aja harus seminggu sekali nggak apa-apa. Aku jantung. Allah itu maha pengampun. Nanti kalau kamu pulang sholat taubat, istighfar banyak-banyak. Kata siapa? Kita belajar kemarin ya. Kata Mbak E atau Mas Oh ya benar juga Allah ya. Allah itu maha pengampun, nggak apa-apa. Ini jadi. Ya, roksok terlanjur sampai ditangkap gerbek oleh siapa? Pak RT, Pak RW warga. Ya, akhirnya sangat memalukan. Nah, ini dia. Sebab itu sekalian yang namanya akidah kepercayaan, tauhid kepada Allah merupakan benteng yang paling kuat. Orang yang punya benteng kuat sebenarnya nggak perlu apa itu namanya pisau, senjata tajam, bom, itu nggak perlu. Kalau orang semuanya baik ya, iya. Yang namanya Kementerian Pertahanan itu nggak perlu, ya. Kalau orangnya apa? Semua mengamalkan ilmu tauhid ini. Allah itu alim, wallahu alimun bidatis sudur. Allah itu tahu, di dalam hati kita dia tahu. Sekarang Allah tahu nggak orang-orang yang ada di Bali sekarang lagi ngapain? Tahu. Di Amerika? Tahu. Yang lagi ngumpet di bawah bumi? Tahu. Tikus-tikus tahu nggak? Tahu semua. Ngumpet-ngumpet cacing semua tahu semua di bawah bumi. Ya. Nah, kalau kita kuat iman kita seperti itu, kira-kira kita selamat apa enggak? Selamat. Sebenarnya orang Islam itu Bu, kalau akidahnya kuat akan selamat dunia akhirat, akan disenangi orang. Panjenengan yang mengamalkan akidah tauhid, kerja di rumah majikan, mesti majikan akan senang banget. Kenapa begitu? Tidak mengganggu suaminya. Bagaimana cara ganggu suaminya? Pakaiannya seksi, suka senyum-senyum, ya, itu waktu diem aja malah kenangan. Ada yang apa namanya curhat pernah ditual-tuil, ya, tapi dia diem, ya. Ini, tapi kalau dia berpakaian syar'i, artinya tertutup ya, saya yakin banget itu istrinya akan apa? Aman. Apalagi ditanya cantik, kulitnya apa? Mulus ya. Masih 6 lagi 20 tahunan, 23 tahun. Istrinya sudah apa? Minta maaf ya. Wah, sudah bahaya ya. Nah, kita yang mempunyai iman tauhid kepada Allah ya, kita akan tahu diri. Karena Allah Maha tahu dimanapun dan kapanpun ya kita berada, pasti keberadaan kita direkam oleh siapa? Raqib dan Atid. Nah, itu. Jadi akidah kita akan dapat membantu keselamatan diri dan semuanya keseluruhan. Kemudian wa ahsanu lil farji, dan akan dapat memelihara kemaluan. Kalau kita orang yang sudah kawin itu Bu, dia akan mengatakan koyo paling ya koyo ngono iku. Nah, kan gitu ya. Palingnya sebentar gitu loh, kenikmatan itu dia. Tapi dosanya itu ya, siksaannya amat pedih. Ingat ya, dia orang yang berzina itu nantinya di neraka Bu, akan ditusuk-tusuk kemaluannya dengan besi yang amat panas yang terbuat dari neraka. Ingat ya Bu ya. Maka jangan sekali-kali deketi lelaki yang bukan apa? Mahram, bukan muhrim ya, mahram. Karena kalau kita berdua, walaupun dia itu seorang kiai, kita cewek, nggak apa-apa lah, kiai ini kan kuat imannya. Kata Nabi, setannya itu yang keberapa? Ingat loh ya dia, terus jobotnya 1 meter juga hati-hati loh. Hukumnya sampai ke atas itu, ya jangan, karena setan lebih hebat lagi di budayanya. Kadang-kadang kita tidak mampu.
Sebab itu kita harus waspada. Dengan mewaspadai ini, kira-kira keluarga kita yang di tanah air senang apa enggak? Oh enak, senang. Ya Allah, istri aku ini kok pintar jaga diri, ya kan gitu ya? Iya, mana-mana pakai kerudung, ya. Kalau liburan pergi kemana? Ke masjid, akan senang, ya. Keluarga kita senang, suami kita senang, anak-anak kita senang. Kemudian, waman lam yastati', barang siapa yang tidak mampu, mungkin karena belum kerja, terutama sekarang ini ya. Sekarang ini jarang orang pesta perkawinannya ya. Kenapa jarang? Bokeh. Gak punya duit sekarang ya. Ya sulit sekarang, zaman sulit. Ya sudah, sabar ya. Siapa yang pernah merencanakan dalam bulan-bulan kemarin ini ya, pasti ada yang digagalkan ataupun dipospon ya. Kenapa? Karena masalah kondisi. Bagaimana supaya kita selalu terjaga ya, harga diri kita, kemaluan kita dapat terpelihara? Maka Nabi menganjurkan fa'alaihi bis-shaum. Apa artinya? Maka Nabi menganjurkan untuk kita berpuasa. Kalian kita ada puasa Senin dan puasa terus insya Allah akan terjaga. Karena kalau orang yang berpuasa melihat cewek cantik secantik apapun ya Bu ya, nafsunya kurang. Namanya orang puasa itu kan lemes ya Bu ya, luar dalam lemes itu. Pernah puasanya? Puasa Ramadan ya, di depannya ada cowok, wah ganteng kayak bintang Bollywood misalnya. Kayaknya nggak nafsu loh begitu, bener apa enggak? Iya, bus aku ngurusi weteng nih. Kan gitu ya, nggak ngurusi di bawah weteng gitu loh. Iya, jadi ngurusi perut ada sampai lepas gitu. Akhirnya mata juga nggak karuan, ya, merem gitu ya. Iya, bisa diurus dengan mudah, ya. Apalagi kita tahu tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa siyamu minal akli wasyurb, wa innama siyamu minal lagwi warrafath. Yang dinamakan puasa itu bukan saja hanya menahan lapar dan apa? Haus atau dahaga? Haus dan tetapi yang dikatakan puasa adalah menahan perbuatan yang tidak baik dan ucapan yang kotor. Termasuk pandangan itu ya perbuatan yang dosa. Ya, artinya apa? Kalau kita melakukan pandangan yang nafsu ketika kita Ramadan, berpuasa Ramadan, maka puasanya tidak membawa pahala sedikit pun. Jadi kita cuma capeknya doang ya Bu ya. Kayak kerja paksa ya Bu ya. Ya sudah capek-capek, hasilnya kosong ya. Maka hindari pandangan ya mata terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah ketika kita berpuasa ya. Jadi hikmah puasa adalah dapat menundukkan hawa nafsu kita ya, baik nafsu syahwat maupun nafsu-nafsu yang lain-lainnya. Bahkan kalau kita ingat pada hadis Nabi ya, ingat Ramadan dulu saya pernah sampaikan, kalau seseorang itu mengatakan sesuatu yang menyakitkan dirimu ketika Anda berpuasa, maka katakan inni shaimun 2 kali. Inni shaimun. Apa maksudnya? Saya berpuasa Mbak. Udah ngomong gitu aja ya, karena mau bertengkar juga gak ada kekuatannya ya Bu ya, lagi lemes ya Bu ya. Iya Mbak, aku lagi puasa Mbak. Lagi puasa Mbak ya, minta maaf. Sudah 2 kali, kemudian yang kita mengatakan Mbak. Insya Allah orang yang ngatain kita itu dia akan sadar insya Allah ya. Yang kedua hadisnya, وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
hamidallah wa athna alaihi wa qala lakinni ana usalli wa ana wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tolong perhatikan ya. Dari Anas Ibnu Malik bahwa Nabi setelah memuji Allah dan menyanjungnya bersabda, tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, dia tidak termasuk umatku. Nah, jadi ibu, nikah itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, tapi ada sunnah maksudnya yang pernah dipraktekkan oleh Nabi, yaitu sunnah nikah, ya, kawin maksudnya ya. Jadi kalau orang yang tidak suka atau membenci kawin, tolong ya, jangan membenci ya dia. Karena sekali kalau aku nggak mau lah, aku benci banget dengan kawin, ya, jangan membenci kawinnya ya dia. Kalau orang yang mengatakan begitu kata Nabi, ya, man raghiba an sunnati falaysa minni, maka dia itu bukan tergolong umatku, ya. Jadi ibu-ibu yang pernah sekali upayakan lagi ya Bu ya, terus upayakan Bu, jangan petak ya, jangan petak kayak kakek-kakek belum lama ini di Kalimantan umur 76 dapat gadis 17 tahun. Nah, ada ya, ada semangat terus kakek. Ada juga nenek yang 67 tahun kawin dengan anak muda 20 tahun. Nah, belum lama ini ada. Oh, jadi viral. Apa? 82 sama 24. Iya, ada viral itu. Semangat betul nenek-nenek. Hebat, masa kita kalah dengan nenek-nenek? Mengatakan, aku juga sembahyang, juga tidur. Ya, maksudnya apa Bu? Jangan kita itu sholat terus semalaman subuh juga haram, hukumnya nggak boleh. Kenapa? Karena badanmu itu mempunyai hak, ya, iya, untuk istirahat, untuk menjadi segar, ya. Makanya Nabi beliau tidur dan juga beliau sholat tahajud di waktu malam, itu maksudnya, ya. Jadi dua-duanya harus seimbang dalam Islam. Kemudian wa asumu wa uftir, aku puasa dan juga aku apa? Berbuka. Karena ada orang yang kangen puasa terus sepanjang zaman, ya, sepanjang hayat. Itu tidak boleh juga, ya. Nah, jadi kita ikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi puasa juga kita buka puasa, ya. Wa atazawwajun nisa, aku ini juga kawin dengan perempuan. Jadi Nabi bukan jomblo, ya. Ini jadi kalau Nabi kawin, ya kita kawin. Tinggal sekarang ini ikhtiar Nabi ya. Ya memang sulit kondisi bagi wanita ini, minta maaf ya. Agak sulit, bukannya kebanyakan apa? Jumlahnya kebanyakan Nabi ya. Iya. Di masjid aja ini, saat masjid ini lakinya satu. Dimana-mana bos ini penuh ini lagi gampang ya. Jadi saingannya ini mahal banget lagi. Makanya ya kalau ditawari istri yang kedua yang terserah dengan ibu ya. Daripada nggak kawin itu loh. Tapi laki-lakinya harus yang tanggung, harus adil. Ini susah nyarinya, yang adil juga susah nyarinya, ya. Yang nyari single susah kadang-kadang ya dia. Wah, ini kompetisinya luar biasa. Di Amerika cowok, ceweknya banyak banget, ya. Iya, tapi nggak bisa cari lagi. Sebab itu, tolong ya Bia, yang masih single-singlean, yang mau kawin lagi, supaya ikhtiar, ya. Dan ikhtiar yang paling tepat bagus menurut saya adalah dengan teman yang dekat dengan kita. Ini sudah dekat-dekatan, betul. Coba kenalan Mbak, dengan punya mas apa enggak, punya abang, ya, punya taman yang masih muda, ya. Atau tetangga atau saudara. Tolong loh Mbak, nanti aku tak traktir makan daging gas Mbak. Oh, nggak usah malu-malu ya Bu ya. Setiap dia tuh nggak malu-malu gitu.
Iya. Dan itu saya kira lebih bagus karena kita kenal langsung ya. Iya, dengan teman sendiri ya, daripada kenal dengan melalui apa media sosial dan lain sebagainya. Ya memang ya mungkin ada yang bagus ya, tapi menurut saya ini lebih bagus lagi ya, kenal dengan orang yang terdekat terlebih dahulu. Oke, saya buka untuk tanya jawab sebelum ada permintaan doa. Ada tinggal 6 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan, mau kawin lagi? Ya kayak di Hongkong nih, Bu, saya sering ketemu dan saya orang kita ya, sudah kawin di pemerintahan, tapi belum kawin secara agama. Padahal sudah punya anak. Ya iya, ada yang belum punya anak, ketemu saya, Pak, oh ya sini saya kawinin. Iya, daripada berdosa terus ya Bu ya. Ya dikiranya kalau sudah kawin negara itu sudah aman, gitu, sudah halal. Padahal belum. Kalau dengan ketemu teman-teman ya yang sudah kawin dengan orang Cina di sini ya, dan Cinanya juga belum Muslim. Iya, kawin di pemerintah punya anak. Ya. Nah, jadi secara agama hukumnya tetap dianggap sebagai berzina. Nah, sering saya ketemu sering. Iya. Nah, jadi tolong kalau ketemu ditanya ya, kalau orang yang sudah kawin dengan orang Hongkong ditanya, sudah kawin secara agama belum? Nah, kayak gitu. Kasihan Bu, kita ini menyelamatkan siapa? Saudara-saudara kita. Dan biasanya kalau yang ngomong itu istrinya, itu suaminya akan ikut, akan mau ya. Ya, sepanjang yang saya pengalaman saya, itu akan manutnya juga mau masuk Islam, mau nggak apa-apa, ya saya siap masuk Islam. Nah, gitu ya. Jadi dikawinkan secara agama, ya. Jadi perlu ya kita selamatkan saudara-saudara kita yang ada di Hongkong, di tanah air, pulang terus mereka juga bisa. Semoga beliau akan diberi kelancaran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, kita siap-siap zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.